Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Yolanda Agustina dengan NIM 08011282025027. Mata kuliah pemrograman komputer. Dosen pengampu Anita Desiani, SSI MKOM, dari Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan 3 program. Langsung saja ke program pertama, yaitu menentukan bilang ganjil atau genap dari sekelompok bilangan. Pertama, kita masukkan include uStream. Kemudian kita masukkan using names std, di mana using name std ini untuk merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh bekas atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi inMain. Kemudian untuk memulai program, kita gunakan tanda kurung kurawal pembuka. Selanjutnya, kita deklarasikan variabel angka dengan indeks variabel angka yang bertipe array dengan indeks 5 dan variabel i dengan tipe data integer. Kemudian kita cout program menentukan bilangan ganjil atau genap dari sekelompok bilangan. Kemudian masuk ke perulangan for, di mana kita inisiasikan i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Kemudian tanda kurung kurawal pembuka dan penutup, di mana di dalamnya terdapat cout dan cin. Cout nilai ke yang akan diisi oleh i plus 1, kemudian cin angka yang bertipe array dengan indeks i. Cin dan cout ini untuk perulangan for di sini. Kemudian keluar dari perulangan for, kita masukkan cout endline untuk memulai baris baru. Kemudian masuk ke pernyataan if, di mana angka yang bertipe array dengan indeks i modulus 2 sama dengan 0. Untuk perulangan for, di mana diinisiasikan i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus, kemudian cout angka yang bertipe array dengan indeks i. Jika perulangan telah selesai, baru selanjutnya kita ketik cout bilangan genap. Jika angka bertipe array dengan indeks i tadi modulus 2 tidak sama dengan 0, maka lakukan perulangan i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus, cout angka yang bertipe array dengan indeks i, selanjutnya cout bilangan ganjil. Tutup program menggunakan tanda kurung kurawal penutup. Kemudian coba kita run. Untuk nilai ke-1 kita masukkan 1, untuk nilai kedua 1, nilai ketiga 1, nilai keempat 1, nilai kelima 1. Maka hasilnya didapat 11111 bilangan ganjil. Jalannya program. Tadi telah diinisiasikan bahwa i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Nilai ke i plus 1, cin angka bertipe array dengan indeks i. I sama dengan 0. 0 kurang dari 5 benar, maka kita lakukan ini ke nilai ke i-nya tadi kan 0 ditambah 1, maka nilai ke 1.
Kemudian kita masukkan nilainya 1. Baru kita ke pengulangan I plus plus. I-nya tadi kan 0 ditambah 1. Maka I-nya sekarang sama dengan 1. Kemudian I sama dengan 1. 1 kurang dari 5 bernilai benar. Masuk ke pengulangan nilai ke 1 ditambah 1. Nilai ke 2. Kita masukkan 1. Kemudian 1, I-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian I sama dengan 2 kurang dari 5 benar. Nilai masuk ke 2 ditambah 1. Nilai ke 3. Masukkan nilainya 1. Kemudian ke I plus plus. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Masuk ke I sama dengan 3. 3 kurang dari 5 bernilai benar. Masuk ke nilai ke yang diisi dengan 3 ditambah 1. Maka nilai ke 4 diisi dengan 1. Kembali ke I plus plus. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Balik lagi ke I sama dengan 4. 4 kurang dari 5 sama dengan benar. Nilai ke 4 ditambah 1. Nilai ke 5. Kemudian kita masukkan 1. Balik ke I plus plus. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Balik lagi ke I sama dengan 5. 5 kurang dari 5 bernilai salah. Maka program selesai. Maka pengulangan for selesai. Kemudian selanjutnya masuk ke pernyataan if, di mana jika angka bertipe array dengan indeks I modulus 2 sama 0, maka lakukan pengulangan untuk bilangan genap. Jika tidak, maka lakukan pengulangan untuk bilangan ganjil. Karena tadi telah dimasukkan dari nilai ke 1 sampai ke 5 sama dengan 1, berarti angka bertipe array dengan indeks I semuanya 1. Jadi angka ke 0 1, angka ke 1 1, angka ke 2 1, angka ke 3 1, angka ke 4 1. Kemudian kita masukkan ke pengulangan. 0 sama dengan 1. 0 kurang dari 5 benar, maka cetak 1. Kemudian ke I plus plus. I plus plus 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka I sama dengan 1. 1 kurang dari 5 benar. Maka cetak angka ke 1. Angka ke 1 tadi 1. Ke I plus plus 1 ditambah
ditambah 1 sama dengan 2. I sama dengan 2. 2 kurang dari 5 benar. Ke cetak angka kedua. Karena I-nya 2, jadi cetak angka kedua yaitu 1. Ke I++, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian I sama dengan 3. 3 lebih kecil dari 5 benar. Ke cetak angka ketiga. Angka ketiga yaitu 1, cetak 1. Ke selanjutnya ke I++. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi sekarang I sama dengan 4. 4 lebih kecil dari 5 benar. Maka cetak angka yang keempat. Angka keempat 1. Cetak 1. Kemudian ke I++. 4 ditambah 1 sama dengan 5. I sama dengan 5. 5 kurang dari 5 salah. Maka pengulangan selesai. Pengulangan telah selesai ini akan tampil di layar 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Bilangan siot bilangan ganjil, maka yang hasilnya 1, 1, 1, 1 bilangan ganjil. Program selesai. Masuk ke program kedua, yaitu program kedua menentukan bilangan KPK dan FPB. Pertama kita masukkan dulu file headernya, itu include Ustream, kemudian masukkan username std yang merupakan perintah yang kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Selanjutnya kita gunakan fungsi inMain. Kemudian untuk memulai program kita gunakan tanda kurung awal pembuka. Selanjutnya kita deklarasikan variabel A, B, I, KPK, Z, FPB yang bertipe data integer. Kemudian kita inisiasikan KPK sama dengan 0. Kemudian cout masukkan bilangan pertama, cin A. Cout masukkan bilangan kedua, cin B. Untuk perulangan for, diinisiasikan I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan B, I++. Kemudian masuk ke pengulangan for, KPK sama dengan KPK plus A. Pernyataan if KPK modulus B sama dengan 0, maka cout KPK-nya cout KPK. Kemudian untuk mencari FPB, jika A lebih besar dari B, maka Z sama dengan B. Jika tidak, maka Z sama dengan A. Untuk perulangan for, I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan Z, I++. Jika A mod I sama dengan B, A mod I sama dengan 0, B mod I sama dengan 0, maka FPB-nya sama dengan I. Cout FPB. Coba kita akan masukkan bilangan pertama. Bilangan pertama misalnya kita masukkan 6, bilangan kedua misalnya kita masukkan 4, maka KPK-nya adalah 12 dan FPB-nya adalah 2. Coba kita cari secara manual. Faktor dari 6, 2 dikali 3. Faktor 4 sama dengan 2
pangkat 2. KPK sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2. FPB sama dengan 2. KPK 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 12. Maka program kita benar. Untuk jalannya program, pertama kita masukkan dulu tadi A-nya. Tadi kan kita masukkan 6, B kita masukkan 4. Selanjutnya ke perulangan for. Ke perulangan for, di mana I sama dengan 1, I kurang D sama dengan B, I plus plus. Lakukan KPK yang diisi oleh KPK plus A. Jika KPK pernyataan if, jika KPK modulus B sama 0, maka cetak KPK. Langsung I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 1 benar. Maka ke KPK, masukkan KPK. KPK diisi, KPK tadi kan diinisiasikan 0. 0 ditambah A sama dengan 6. Maka 0 ditambah 6 sama dengan 6. Maka nilai KPK sama dengan 6. Kemudian ke KPK modulus B sama dengan 0. KPK-nya 6 modulus B sama dengan 4 sama dengan 0. Salah. Maka tidak dilakukan cetak KPK ke layar. Selanjutnya ke I plus plus. I plus plus, I-nya tadi 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka I-nya sekarang sama dengan 2. Ini sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 4 benar. Maka lakukan KPK plus A. KPK yang tadi kan sudah dapat 6 ditambah A-nya 6 sama dengan 6 tambah 6, 12. Maka KPK-nya sekarang sama dengan 12. KPK mod B sama 0. 12 mod 4 sama dengan 0 benar. Cetak, maka dilakukan cetak KPK. Selanjutnya ke I plus plus. I plus plus, I-nya sama 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka I-nya sekarang adalah 3. I sama dengan 3. 3 kurang dari sama dengan 4 benar. Ke KPK yang diisi oleh 12 ditambah 6 sama dengan 18. Maka KPK-nya sekarang adalah 18. 18 mod 4 sama dengan 0, salah. Maka tidak dilakukan cetak KPK. Ke I plus plus. I tadi sama 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi nilai I sekarang sama dengan 4. 4 kurang dari sama dengan 4 benar. Lakukan ke KPK. KPK-nya tadi 18 ditambah 6 sama dengan 24. 24. Maka KPK
sama dengan 24. 24 mod 4 sama dengan 0, benar. Tetapi 24 ini tidak akan dicetak layar karena yang dicetak layar 12. Karena pada program tadi telah dimasukkan perintah break. Jika KPK telah dicetak layar, maka pengulangan berhenti. Jadi pengulangan berhenti di KPK sama dengan 12. Selanjutnya masuk ke untuk mencari FPB, di mana pernyataan if A lebih besar dari B, berarti jika A-nya tadi kan 6 lebih besar dari B 4, maka Z sama dengan B. Z sama dengan B. Pernyataan A lebih besar dari B tadi benar, maka Z sama dengan B sama dengan 4. Z sama dengan 4. Z sama 4 masuk ke perulangan. Ke perulangan for I sama dengan 1, I kurang dari Z, I plus plus. I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan Z, I plus plus. Masuk ke pernyataan if, di mana jika A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0, maka FPB sama dengan I. Lalu baru cetak FPB. Lalu jalan perulangan. I sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan Z. Z tadi kan sama dengan A tadi 4. Berarti Z sama dengan 4. I kurang dari sama dengan 4, benar. Maka ke A mod I sama dengan 0. 4 mod I1 sama dengan 0 dan benar. Dan B 6 mod I1 sama dengan 0, benar. Maka FPB-nya sama dengan 1. Selanjutnya ke I plus plus. I plus plus I 1 ditambah 1 sama dengan 2. I sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 4, benar. Maka ke 4 mod 2 sama dengan 0, benar. Dan 6 mod 2 sama dengan 0, benar. Maka nilai FPB sekarang sama dengan 2. Selanjutnya ke I plus plus. I 2 ditambah 1 sama dengan 3. I sama dengan 3. 3 lebih kecil sama dengan 4, benar. Selanjutnya ke maaf, ini terbalik. Harusnya di sini 6,
sini 4. Kan di sini I sama dengan Z. Jadi sama dengan B4. Berarti ini tetap benar, hanya salah penakwaan di sini. Oke, kita lanjutkan. Berarti 6 mod 3 sama dengan 0 benar, dan 4 mod 3 sama dengan 0 salah. Maka FPB masih tetap 2 dan perulangan for selesai karena telah ada kondisi yang bernilai salah. Jadi nilai FPB 2, maka cetak FPB ke layar sama dengan 2. Jadi yang kita dapat adalah KPK sama dengan 12 dan FPB sama dengan 2. Benar. Lanjut ke program ketiga. Kita mencetak bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Pertama, kita masukkan dulu file header-nya. Di sini kita menggunakan include iostream dan include sonio.h. Kemudian gunakan using names std dan fungsi in main. Selanjutnya, untuk memulai program, kita masukkan tanda kurung awal pembuka. Kemudian kita deklarasikan variabel yang diperlukan, yaitu data yang bertipe array dengan indeks 15, kemudian variabel jum, variabel n, variabel i, dan variabel j dengan tipe data integer. Kemudian cout masukkan banyak data. Selanjutnya in n, perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Untuk perulangan for, cout data ke dan diisi oleh i plus 1, kemudian in data yang bertipe array dengan indeks i. Keluar dari perulangan, kemudian cout banyak kemunculan data lebih dari 3. Selanjutnya, proses menghitung periode kemunculan menggunakan perulangan for, yaitu j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Masuk ke perulangan for tadi, jum sama dengan 0, perulangan for lagi, i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Jika data yang bertipe array dengan indeks j sama dengan data yang bertipe array dengan indeks i, maka jum plus plus. Selanjutnya, jika data yang bertipe array dengan indeks j tidak sama dengan data bertipe array dengan indeks j min 1, jika jum lebih dari 3, cout data bertipe array dengan indeks j, atau cout tidak ada. Tutup. Kemudian get dan coba kita run. Masukkan banyak data. Jika kita masukkan data 5, data ke-1 kita isi 1, data kedua isi 2, data ketiga isi 1, data keempat isi 1, data kelima isi 1. Maka kemunculan data lebih dari 3, 1, yaitu angka 1. Berarti ini program benar. Coba kita lihat program. Kita tadi masukkan n. Tadi n kita masukkan ada 5. N sama dengan 5. Terus ke perulangan i sama dengan 0. I kurang dari n, i plus plus. Untuk menentukan data ke dan memasukkan nilai. Jika i sama dengan 0 kurang dari 5, benar. Terus ke data ke i plus 1.
I plus 1. I dari 0 tambah 1 sama 1, jadi nilai ke 1. Nilai ke 1 kita masukkan 1, terus kita kembali ke I plus plus. I plus plus, I nya tadi 0, 0 tambah 1, jadi nilai I sekarang yang kita punya 1. Selanjutnya kita ke I plus 1. I sama dengan 1. I kurang dari 1 benar. Kita ke data, ke I plus 1. 1 ditambah 1 sama dengan data kedua. Nilainya kita masukkan 2. Kembali lagi ke I plus plus. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai I sekarang yang kita miliki 2. Kemudian 2 kurang dari 5 benar. Kita ke data, ke I plus 1. I tadi 2. 2 ditambah 1, jadi nilai ketiga. Nilai 3 kita masukkan 1. Selanjutnya ke I plus plus. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka nilai I yang sekarang yang kita punya 3. Nilai yang kita punya sekarang 3. 3 kurang dari 5 benar. Kita ke data, I plus 1. I tadi 3, 3 ditambah 1, 4. Berarti nilai keempat. Nilai keempat kita masukkan 1. Kita kembali lagi ke I plus 1. I plus 1. I tadi 3, 3 ditambah 1, 4. Terus kita memiliki sekarang I sama 4. I sama 4. 4 kurang dari 5 benar. Jadi kita ke data, ke I plus 1. I tadi kan 4. Jadi 4 ditambah 1 berarti nilai kelima. Nilai kelima kita masukkan 1. Kembali lagi ke I plus plus. I plus plus, I 4. 4 ditambah 1, 5. Jadi I sama 5. Berarti 5 kurang dari 5 salah. Maka perulangan for ini selesai. Selanjutnya ke sini. Proses menghitung periode kemunculan. Ini untuk data ke 0 yaitu 1. Data ke 1 sama 2. Data ke 2 sama dengan 1. Data ke 3 sama dengan 1. Data ke 4 sama dengan 1. Selanjutnya ke ulangan untuk menghitung periode kemunculan. Untuk menghitung periode kemunculan, kita menggunakan perulangan for, di mana di sini pada perulangan for ini diinisiasikan bahwa J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Jika J sama dengan 0, J kurang dari N, maka dia akan dilakukan jum sama dengan 0. Selanjutnya akan ke perulangan for selanjutnya, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Jika I sama dengan 0, I kurang dari N, maka akan dilakukan pernyataan if di sini. Pernyataan if-nya adalah data J sama dengan data I. Jika benar, maka akan dilakukan jum plus plus. Tadi diinisiasikan bahwa J sama dengan 0. J sama dengan 0. 0 kurang dari N. N tadi kan 5. 0 kurang dari 5 benar. Maka dia akan ke jum. Maka lakukan jum. Jum sama dengan 0. Selanjutnya ke perulangan I sama dengan 0. I sama dengan 0. I kurang dari 0 kurang dari 5 benar. Maka dia akan ke data. Data J sama data I. Kan J sama 0, I sama 0. Berarti benar. Maka dilakukan jum plus plus. Jum tadi kan 0, 0 ditambah 1 jadi 1. Jadi jum sekarang 1. Kemudian kembali ke I plus plus. I plus plus, I yang tadi 0. 0 ditambah 1 sama 1. Kemudian ke J plus plus.
J-nya tadi kan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi sekarang kita mempunyai nilai J sama dengan 1, I sama dengan 1, jum sama dengan 1. Jadi J sama dengan 1, 1 kurang dari 5 benar. Terus ke jum sama dengan 1, I sama dengan 1, 1 kurang dari 5 benar, maka ke data J sama dengan data I benar, maka dilakukan jum plus plus 1 ditambah 1 2, lalu ke I plus plus 2 ditambah 1 3, kemudian ke jum, ke J plus plus 2 ditambah 1 3, jadi J sekarang 3 kurang dari 5 benar, maka ke jum tadi sudah didapat 3. Selanjutnya ke I sama dengan 3 kurang dari 5 benar, maka ke data J sama dengan data I bernilai benar, maka dilakukan jum 3 ditambah 1 4, maka akan ke I plus plus. Dari I 3 ditambah 1 4, kemudian ke J plus plus, jadi 3 ditambah 1 4. Jadi sekarang nilai J 4 kurang dari 5 benar, maka ke jum sama dengan 4, jum sama dengan 4, I sama dengan 4 kurang dari 5 benar, maka ke data J sama dengan data I bernilai benar, jadi dilakukan jum plus plus. Jum plus plus yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kembali ke I plus plus, 4 ditambah 1 5, jadi I nya 5, I sama dengan 5, ke J plus plus, J sama dengan 4 tambah 1 5, J sama dengan 5 kurang dari 5 salah, maka pengulangan ini selesai. Terus untuk menghindari duplikasi, kita menggunakan pernyataan if, di mana data J tidak sama dengan data J kurang 1. Di mana jika jum lebih dari 3, maka cout data J. Jika tidak, cout tidak ada. Data J tidak sama dengan data J min 1 benar. Maka jika data J tadi 1, data 1, jika data ke 1, jika data J kita masukkan J nya 1, maka dia tidak sama dengan data J dikurang 1, karena data J dikurang 1 sama dengan data 0. Jadi salah, jadi benar. Benar. Selanjutnya kita jika ke jum lebih dari 3. Jum tadi berapa terakhir? Jum tadi terakhir 4, jadi benar. Maka cout data J. Oh, selesai. Baiklah, sekian penjelasan program menggunakan bahasa pemrograman C++. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.